Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aditya Permana Putra. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai materi praktikum ilmu tanah aquakultur tentang berat jenis tanah dan persiapan contoh tanah terganggu. Nah, sebelumnya berat jenis tanah itu apa sih? Berat jenis tanah merupakan perbandingan antara berat tanah kering oven dengan volume padatan. Nah, untuk mengukur volume tanah atau volume padatan biasanya dilakukan berdasarkan hukum Archimedes, di mana volume tanah sama dengan penambahan volume air yang dipindahkan setelah tanah dimasukkan ke dalam air. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi berat jenis tanah, yang pertama itu ada bahan organik. Bahan organik yang semakin tinggi, maka nilai bobot jenis tanah akan semakin rendah. Dan yang kedua ada organisme. Apabila jumlah organisme dalam tanah semakin banyak, maka bobot jenis tanah akan semakin rendah. Dan yang ketiga ada fraksi tanah. Fraksi tanah itu tersendiri terdiri dari pasir, liat, dan debu. Tanah yang mengandung liat semakin tinggi, maka nilai bobot jenis tanah akan semakin tinggi. Sedangkan untuk pasir atau debu, bobot jenis tanah akan semakin rendah. Nah, macam-macam berat jenis partikel tanah bisa dilihat dalam tabel tersebut. Dalam tabel sudah dijelaskan bahwasannya tanah humus memiliki berat jenis yang semakin kecil. Artinya, tanah yang mengandung bahan organik semakin tinggi, maka nilai bobot jenis akan semakin rendah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya berat jenis tanah yaitu adalah jenis mineral tanah. Tanah mineral yang semakin tinggi kandungan bahan organiknya, maka akan mempengaruhi nilai berat jenis tanah yang semakin rendah. Perlu diingat lagi bahwasanya setiap penambahan 1% bahan organik akan menurunkan nilai berat jenis sebesar 0,02 gram per cm kubik. Hal ini sangat jelas sekali bahwasannya bahan organik sangat mempengaruhi nilai berat jenis tanah. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan untuk menentukan nilai berat jenis tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan ayakan lolos berdiameter 2 mm. Yang kedua, siapkan nampan. Yang ketiga, siapkan sendok besi atau palu. Siapkan kabel roll. Yang kelima, siapkan heater. Kemudian, siapkan sampel tanah contoh tidak terganggu. Yang ketujuh, siapkan kamera. Siapkan gelas ukur 50 atau ukuran 100 ml. Siapkan aquades. Siapkan spatula. Kemudian, timbangan digital, corong, koran bekas, dan kalkulator. Berikut merupakan skema kerja yang digunakan untuk menentukan contoh tanah terganggu. Hal yang pertama yang kalian lakukan adalah siapkan alat dan bahan yang perlu digunakan. Kemudian kalian ambil contoh tanah dengan menggunakan skop dan tak lupa masukkan ke dalam wadah atau plastik. Setelah itu, kalian dikering anginkan untuk menghilangkan kadar air, dan apabila tanah dirasa sudah kering, contoh tanah tersebut kalian haluskan di atas ayakan berdiameter 2 ml. Nah, untuk contoh tanah dalam bentuk bongkahan, kalian haluskan dengan menggunakan palu. Akan tetapi, jika masih belum halus, kalian bisa menggunakan sendok besi. Selanjutnya, ada skema kerja untuk menentukan berat jenis tanah. Hal yang pertama yaitu kalian siapkan alat dan bahan, kemudian siapkan gelas ukur yang telah diisi dengan 30 ml aquades. Oh ya, sebelum itu kalian panaskan dulu aquades di atas heater ya, dan dinyatakan dalam V1. Kemudian tambahkan 20 gram contoh tanah halus tadi yang telah kering angin dengan menggunakan corong, dan kalian aduk menggunakan spatula, dan ini dinyatakan MS. Setelah itu kalian tunggu sampai 10 menit, dan apabila sudah 10 menit langsung kita baca aja volume suspend airnya. Jadi volume air setelah penambahan tanah halus tadi itu dinyatakan dalam bentuk V2. Nah, untuk rumus penentuan berat jenis tanah bisa dilihat sendiri bahwasannya rumusnya itu BJ sama dengan MS dibagi volume suspend air. Nah, untuk MS ini sudah jelas bahwasannya MS ini adalah contoh tanah halus yang telah kering tadi, itu sebanyak 20 gram. Kemudian volume suspend air ini adalah V2 dikurangi V1, artinya volume air
setelah penambahan contoh tanah halus dikurangi volume awal aquades ya. Maaf, jadi volume awal aquadesnya sebanyak 30 tadi. Dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan praktikum di laboratorium, maka dari tim asisten menyediakan beberapa skema kerja yang dapat kalian lihat di link berikut ya. Jadi mohon maaf, ini mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi buat praktikan teman-teman semua, apabila ada yang perlu ditanyakan bisa langsung chat ke asisten masing-masing ya. Kalian bisa lihat video tutorialnya, video skema kerjanya. Nah, nilai MS dan V2 dari tiap kelompok kami dari tim asisten sudah menyediakan. Ini bisa kalian baca sendiri. Nah, untuk kedepannya pembahasan laporan praktikum, kami dari tim asisten berharap kalian dapat menjelaskan beberapa poin penting yang harus kalian catat ya, yang harus kalian masukkan ke dalam laporan. Bisa dibaca bahwasannya kalian harus bisa menjelaskan pentingnya mengeringkan contoh tanah tidak terganggu hingga kering mutlak. Dan dikaitkan dengan referensi yang mendukung ya. Yang kedua yaitu bagaimana jelaskan nilai berat jenis tanah yang sudah Anda dapatkan dan kaitkan dengan referensi yang mendukung. Kemudian jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai berat jenis tanah. Kemudian jika nilai berat jenis tanah tinggi, jelaskan bagaimana cara menurunkannya. Dan apabila nilai berat jenis Anda rendah, tolong dijelaskan bagaimana cara menaikkannya. Selanjutnya yaitu jelaskan fungsi mengetahui nilai berat jenis tanah dalam pengolahan tanah untuk budidaya perairan darat. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menjelaskan tantangan yang Anda hadapi dalam melaksanakan proses persiapan contoh tanah tidak terganggu, serta dapat menentukan nilai berat jenis tanah. Dan jelaskan solusi yang Anda lakukan dalam mengatasi tantangan tersebut. Sekian video dari kami dari tim asisten. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.